Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 636-640. Bab 636. Apa yang dikatakan Ku Xiaoying barusan terlalu berlebihan. Fendi Zanders telah bertahan dengan Ku Xiaoying sebelumnya, tetapi Ku Xiaoying bertindak terlalu jauh, yang juga sangat mengurangi citra Ku Xiaoying di hati Fendi Zanders. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan ekspresi kosong, "Kamu benar, saya benar-benar tidak mampu membeli barang-barang di pelelangan. Saya hanya datang ke sini untuk makan dan minum, tetapi saya tidak menyangka hotel ini dan makanan di sini enak banget, apalagi filet mignonnya enak banget, mau coba?" Setelah Ku Xiaoying mendengar kata-kata Fendi Zanders, sedikit kemarahan muncul di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Fendi Zanders akan begitu tidak tahu malu, dan berbicara tentang makan dan minum secara terbuka. Apakah steak itu benar-benar enak? Saat ini, Zhou Muxue bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut. "Cukup bagus, apakah kamu ingin mencobanya?" Fendi Zanders balas tersenyum pada Zhou Muxue. "Oke, aku hanya belum makan malam." Zhou Muxue menjawab Fendi Zanders sambil tersenyum, lalu mengambil garpu dan mulai memakan filet mignon. Tidak jauh dari situ, Ku Xiaoying melihat Fendi Zanders dan Zhou Muxue begitu dekat, jejak kemarahan muncul di matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin, seolah dia sedang merencanakan sesuatu di dalam hatinya. Saat ini, beberapa orang di kerumunan memperhatikan Fendi Zanders dan Zhou Muxue. Beberapa wanita cantik seksi dalam gaun malam berkumpul dan memandang Fendi Zanders dan Zhou Muxue. Salah satu dari mereka sedikit lebih tua dan mengenakan gaun malam tube top hitam. Sosoknya yang tinggi dan seksi tampak lebih terlihat jelas dibandingkan gaun malamnya, dan dia merasakan godaan yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya. Saat ini, keanehan muncul di mata kecantikan seksi ini. Siapa anak laki-laki itu? Salah satu gadis bertanya dengan ekspresi bingung. Setelah mendengar ini, si cantik seksi tidak bisa menahan cemberutnya, dan berkata dengan lembut, "Apakah anak itu teman Xiao Xue? Mengapa Xiao Xue tidak memperkenalkan kita?" Kamu dapat melihat bahwa Xiao Xue dan anak laki-laki itu tampak berbicara dan tertawa, dan hubungan keduanya tampaknya sangat dekat. Mungkinkah anak laki-laki ini adalah pacar Xiao Xue? Tidak mungkin, menurutku anak laki-laki ini terlihat kasar, dan dia juga berpakaian seperti orang brengsek. Bagaimana bisa Xiao Xue menyukai anak laki-laki seperti itu? Beberapa gadis mulai berdiskusi dengan suara pelan, seolah-olah mereka sangat penasaran dengan hubungan antara Fendi Zanders dan Zhou Muxue. Gadis-gadis ini adalah pacar yang sangat baik dengan Zhou Muxue, Ku Xiaoying, dan lainnya, dan mereka sudah saling kenal sejak mereka masih muda, tetapi sulit untuk berkumpul karena semua orang pergi belajar di tempat yang berbeda. Hari ini adalah saat yang tepat untuk memanfaatkan pertemuan ini, sehingga semua orang bisa keluar dan berkumpul. Jadi ketika mereka melihat betapa dekatnya hubungan antara Fendi Zanders dan Zhou Muxue, mereka juga sangat bingung. Dan ketika semua orang penasaran dengan hubungan antara Fendi Zanders dan Zhou Muxue, seorang wanita cantik dengan rok putih menghampiri semua orang, dan berkata dengan mulut melengkung, "Anak ini bukan pacar Xiao Xue, dia hanya anak laki-laki malang, saat itu dia harus mengantarkan makanan keluar sekolah untuk mencari nafkah." Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang menoleh untuk melihat posisi si cantik, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Orang yang berbicara saat ini tidak lain adalah Xiong Yating yang pernah bertemu Fendi Zanders saat itu. Xiong Yating tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadap Fendi Zanders, jadi dia tentu ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukan Fendi Zanders. Mengantarkan makanan. Setelah semua orang mendengar kata-kata Xiong Yating, ekspresi wajah mereka tidak terbayangkan. Mereka semua tahu bahwa Zhou Muxue selalu memiliki visi yang sangat tinggi, dan ada banyak pelamar hebat di sekitarnya, tetapi Zhou Muxue menolak semuanya. Namun saat ini, Zhou Muxue justru mengobrol begitu gembira dengan seorang anak laki-laki malang yang mengantarkan makanan, yang memang di luar dugaan semua orang. "Yating, kamu tidak boleh bicara omong kosong." Pada saat ini, kecantikan dalam gaun malam hitam muncul dan berbicara. "Saudari Lan, saya tidak berbicara omong kosong. Apa yang baru saja saya katakan adalah benar. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat pergi ke Universitas Jiangcheng untuk menanyakannya." Anak itu bernama Fendi Zanders. Siapapun yang ada di Universitas Jiangcheng pada dasarnya mengenalnya. Xiong Yating menatap kerumunan dan buru-buru menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata Xiong Yating, semua orang membeku di tempat, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah Xiao Xue gila? Bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan orang seperti ini? Benar, Xiao Xue pasti sudah gila membiarkan begitu banyak generasi kedua yang kaya menolak untuk setuju, tapi harus bersama orang seperti ini. Beberapa gadis mau tidak mau mulai berbicara dengan suara pelan. "Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Xue. Dia akan jatuh cinta dengan anak laki-laki malang itu. Selain itu, Xiao Xue sepertinya telah tertipu oleh anak laki-laki itu, dan dia terpesona oleh anak laki-laki itu.
Tidak peduli apa yang aku katakan kepada Xiao Ying, dia sekarang tidak bisa mendengarkan. Melihat ekspresi wajah semua orang, Xiong Yating menjawab dengan nada sangat bangga. Apakah anak ini benar-benar pacar Xiao Xue? Setelah mendengar kata-kata Xiong Yating, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Anda harus tahu bahwa visi Zhou Muxue selalu sangat tinggi, bahkan dibandingkan dengan mereka Bai Fumei, itu sangat tinggi. Mereka juga bertanya-tanya anak laki-laki seperti apa yang pada akhirnya akan dipilih Zhou Muxue. Tapi yang mengejutkan orang-orang adalah bahwa Zhou Muxue sebenarnya memilih untuk bersikap seperti itu saat ini, yang benar-benar membuat orang merasa sedikit tidak percaya. Beberapa gadis bahkan mulai merasa kasihan pada Zhou Muxue di dalam hati mereka. Kondisi Xiao Xue sangat bagus, laki-laki seperti apa yang tidak bisa kamu temukan. Kenapa kamu harus bersama penis seperti ini? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Xiao Xue. Salah satu gadis tidak bisa membantu bergumam pelan. Xiao Xue masih terlalu naif untuk ditipu oleh orang bodoh yang malang itu. Keduanya pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Keduanya sama sekali bukan dari dunia yang sama. Gadis lain mengikutinya. Bagaimanapun, apakah gadis-gadis ini adalah Zhou Muxue atau lainnya, keluarga mereka sangat kaya. Meski tidak dianggap kaya dan berkuasa, namun sudah pasti tidak sebanding dengan orang biasa, jadi wajar jika mereka meremehkan Fendi Zanders saat ini. Setelah ragu-ragu beberapa saat, wanita cantik seksi bernama Sister Lan berkata dengan lembut, Xiao Xue masih muda dan cuek. Sebenarnya, menyukai pria seperti itu adalah hal yang normal, tetapi kita tidak bisa melihatnya ditipu seperti ini. Jika ada kesempatan di masa depan, kita harus mengobrol baik dengan Xiao Xue dan membujuknya. Bab 637. Gadis ini, yang semua orang panggil Sister Lan, bernama Wen Lan. Itu adalah kakak perempuan tertua di antara kelompok perempuan mereka. Gadis-gadis ini selalu mendengarkan Wen Lan. Setelah mendengar kata-kata Wen Lan, semua orang berkata, ya, saudari Lan, kamu harus membujuk Xiao Xue dengan baik. Jika kamu bermain dengan anak laki-laki malang ketika kamu masih kuliah, maka tidak apa-apa. Lupakan saja, tapi jangan tergerak oleh perasaan yang sebenarnya. Jika mereka benar-benar bersama, keduanya sama sekali tidak berada di dunia yang sama, dan bahkan jika mereka benar-benar menikah pada akhirnya, mereka tidak akan bahagia. Petik 2. Wen Lan memandang kerumunan dan mengangguk sedikit, lalu menyipitkan mata dan melihat posisi Fendi Zanders, bertanya-tanya apa yang terjadi di hatinya. Wen Lan kini telah lulus dari universitas dan bekerja di perusahaan ayahnya. Saat dia masih kuliah, dia juga bertemu dengan seorang laki-laki. Kondisi keluarga anak laki-laki itu tidak begitu baik. Agar bisa bersama anak laki-laki ini, Wen Lan harus bertengkar lama dengan keluarga, dan akhirnya pihak keluarga menyetujui bahwa dia dan anak laki-laki ini menikah. Namun keduanya putus karena beberapa masalah sebelum mereka menikah. Wen Lan kemudian mengetahui bahwa anak laki-laki ini hanya mencoba menipu uang dan seks. Anak laki-laki ini telah berusaha sekuat tenaga untuk berhubungan seks dengan Wen Lan, namun Wen Lan selalu bersikeras menunggu sampai dia menikah. Setelah melihat kegigihan Wen Lan, anak laki-laki itu dengan tegas memilih untuk menyerah, lalu melarikan diri bersama gadis lain. Wen Lan juga lama diejek oleh semua orang karena kejadian ini. Wen Lan menganggap laki-laki itu seperti ini, jadi dia sangat membenci laki-laki sekarang. Tentu saja, saat ini Fendi Zanders tidak tahu bahwa dia sedang menjadi sasaran, dan dia masih berbicara dan tertawa dengan Zhou Muxue. Di sisi lain, di pintu masuk Hotel Dingsheng, sebuah SUV Hummer hitam diparkir di depan hotel. Seorang pemuda berotot berjas putih melompat keluar dari Hummer, lalu menoleh ke temannya dan bertanya, apakah Anda yakin Zhou Muxue akan datang hari ini? Saudara Hua, jangan khawatir, saya sudah menelepon untuk memastikan, dan sekarang Zhou Muxue ada di lobi, tidak akan ada masalah. Oke, ayo masuk. Pemuda itu mengangguk, lalu langsung masuk ke hotel. Cukup banyak masyarakat yang datang untuk mengikuti lelang hari ini, namun pada akhirnya mereka terpecah menjadi dua kubu. Orang-orang yang berdiri di tengah aula adalah beberapa nama besar di kota Jiangcheng. Orang-orang ini datang untuk berpartisipasi dalam lelang hari ini untuk memperluas lingkaran kontak mereka dan mencari peluang kerjasama. Terkadang sebuah bisnis besar bernilai puluhan juta dapat dinegosiasikan pada pertemuan seperti itu. Dan di sudut aula berdiri sekelompok besar pemuda dan pemudi, sebagian besar dari pemuda ini datang untuk mengikuti pelelangan bersama orang tua mereka. Alasan mengapa mereka datang ke pelelangan ini hanyalah untuk membuka mata. Di kalangan anak muda, Zhou Muxue dan Ku Xiaoying, dua gadis yang sangat cantik, tentu saja akan menarik banyak perhatian. Pelamar dari begitu banyak gadis yang hadir mungkin tidak sebanyak pelamar Zhou Muxue dan Ku Xiaoying. Jadi ketika anak-anak muda itu melihat Zhou Muxue dan Ku Xiaoying dikelilingi oleh Fendi Zanders, mereka semua menunjukkan ekspresi bingung. Karena mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya Fendi Zanders, memiliki dua wanita cantik di sekelilingnya pada saat yang bersamaan. Siapa anak itu? Aku tidak tahu, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia mungkin bukan dari Jiangcheng. Ini jelas bukan penduduk Jiangcheng kami.
Jika kami adalah penduduk Jiangcheng, saya pasti akan bertemu mereka, tapi menurut saya anak ini sepertinya sangat dekat dengan Zhou Muxue. Mungkinkah dia pacar Zhou Muxue? Semua orang mulai berbicara dengan suara pelan. Namun saat ini, beberapa orang mengenali Fendi Zanders. Bagaimanapun, Fendi Zanders sedang belajar di Universitas Jiangcheng. Banyak orang yang datang untuk berpartisipasi dalam lelang hari ini adalah mahasiswa Universitas Jiangcheng. Anak itu adalah mahasiswa Universitas Jiangcheng kami. Saya mendengar bahwa keluarganya sangat miskin. Salah satu anak laki-laki berkata dengan suara rendah. Saudaraku, lelucon internasional apa yang kamu buat? Jika keluarga anak itu benar-benar miskin, mengapa Zhou Muxue harus bersamanya? Anak laki-laki lain dengan cepat membantah. Aku tidak tahu mengapa Zhou Muxue jatuh cinta padanya, tapi di pesta penyambutan sekolah kami beberapa hari yang lalu, Zhou Muxue benar-benar memeluknya di depan semua orang. Pada saat ini, seorang pria muda dengan potongan 1 inci sepertinya berkata dengan iri. Kalian berdua tidak bercanda, kan? Apakah aku bercanda denganmu? Tentu saja apa yang aku katakan itu benar. Bagaimana aku bisa bercanda denganmu? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi ke sekolah kami untuk bertanya sekarang, selama semua orang yang berpartisipasi di malam budaya tahu tentang itu. Ya Tuhan, Zhou Muxue pasti gila, kan? Bagaimana dia bisa menyukai orang seperti ini? Benar, anak laki-laki itu tidak terlihat seperti orang kaya, dan pakaian yang dia kenakan hanyalah barang jalanan. Aku tidak menyangka Dewi kita Zhou Muxue akan direnggut oleh anak ini. Anak ini benar-benar punya sedikit nyali. Saat ini, banyak pelamar Zhou Muxue yang sangat marah setelah mengetahui bahwa Zhou Muxue bersama Fendi Zanders. Bagaimanapun, mereka telah mengejar Zhou Muxue begitu lama, tetapi mereka tidak pernah berhasil. Tetapi saat ini, Zhou Muxue sebenarnya diakuisisi oleh seorang anak laki-laki malang yang muncul entah dari mana, hati mereka pasti sangat tidak rela. Oh, jangan khawatir, jika Lin Zihua mengetahui bahwa Zhou Muxue bersama anak ini nanti, kepribadian Lin Zihua tidak akan pernah melepaskannya, maka kita akan mengadakan pertunjukan yang bagus. Salah satu pemuda berkata sambil tersenyum. Ya, sayang sekali Lin Zihua tidak ada di sini hari ini. Jika Lin Zihua ada di sini, maka masalah hari ini akan menarik. Yang lain tampak sedikit menyesal. Lin Zihua yang dibicarakan semua orang sebenarnya adalah Lin Zihua yang diingatkan Wang Xiong kepada Fendi Zanders, dan Lin Zihua ini juga berasal dari keluarga Lin. Mengandalkan hubungannya dengan keluarga Lin, Lin Zihua selalu sangat arogan dan mendominasi. Konon Lin Zihua pernah mematahkan kaki seorang anak laki-laki yang sedang mengejar Zhou Muxue, dan anak laki-laki tersebut tidak pernah muncul lagi sejak saat itu, bahkan beberapa orang mengatakan bahwa Lin Zihua telah membunuh anak laki-laki tersebut. Hal ini dengan cepat menyebar ke seluruh kalangan. Sejak saat itu, meskipun banyak orang diam-diam menyukai Zhou Muxue, mereka tidak punya nyali untuk bersaing dengan Lin Zihua. Karena dalam hati mereka tahu betul bahwa jika mereka menyinggung Lin Zihua. Bab 638. Karena Lin Zihua selalu kejam dan bengis dalam pekerjaannya, dan tidak pernah peduli dengan konsekuensinya. Jadi meskipun banyak orang menyukai Zhou Muxue di dalam hatinya, mereka tidak berani mengejar Zhou Muxue secara terang-terangan. Karena mereka tahu di dalam hati bahwa jika mereka mengejar Zhou Muxue, itu sama saja dengan menyinggung Lin Zihua. Menyinggung Lin Zihua di Provinsi Dongjiang pada dasarnya sama dengan mendekati kematian. Tapi Zhao Xuan adalah satu-satunya pengecualian. Bagaimanapun, latar belakang keluarga Zhao Xuan juga sangat kuat, jadi Zhao Xuan sama sekali tidak takut pada Lin Zihua. Jika Lin Zihua melihat Zhao Xuan dan Zhou Muxue bersama, meskipun dia akan sangat marah, dia tidak berani melakukan apapun pada Zhao Xuan. Toh keduanya sudah sepakat untuk bersaing secara sehat. Kebanyakan orang berpikir bahwa Zhou Muxue pasti akan memilih antara Lin Zihua dan Zhao Xuan pada akhirnya. Tapi tidak ada yang mengira Fendi Zanders yang lain akan muncul saat ini, jadi mereka berdua tidak akan pernah melepaskan Fendi Zanders dengan mudah. Saat ini, Zhao Xuan juga berada di lokasi lelang, tetapi dia tidak memperhatikan Fendi Zanders dan Zhou Muxue. Karena saat ini dia sedang mengikuti seorang pria paruh baya berpenampilan megah, tersenyum dan mengobrol dengan para bos di aula. Jika para bos ini melihat ke seluruh negeri, mereka mungkin tidak dianggap sebagai tokoh yang sangat berkuasa, namun mereka masih sangat penting di tempat kecil di Provinsi Dongjiang ini. Dan pria paruh baya yang berdiri di depan Zhao Xuan tidak lain adalah ayah Zhao Xuan. Ayah Zhao Xuan adalah seorang pengusaha terkenal di Provinsi Dongjiang. Dia hanya menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan Zhao Xuan kepada mitra bisnisnya, sehingga Zhao Xuan dapat mengambil alih bisnisnya di masa depan. Pada saat ini, seorang pria diam-diam berlari ke sisi Zhao Xuan, dan kemudian mengedipkan mata ke Zhao Xuan. Setelah melihat ekspresi wajah pria itu, Zhao Xuan buru-buru menoleh dan membisikkan sesuatu kepada ayahnya, lalu berjalan ke arah pria itu, mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak sabar, "Ada apa denganmu? Tidakkah kamu melihat bahwa saya sedang sibuk sekarang? Saudara Xuan, coba tebak siapa yang baru saja saya lihat."
Pria itu bertanya kepada Zhao Xuan dengan ekspresi bersemangat, berhenti bicara omong kosong, lepaskan kentutnya. Zhao Xuan menjawab dengan tidak sabar. Aku baru saja melihat anak itu Fendi Zanders, pria itu berkata sambil tersenyum. Fendi Zanders. Setelah Zhao Xuan mendengar kata-kata pria itu, dia tertegun sejenak, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dia sepertinya sudah lupa siapa Fendi Zanders. Saudara Xuan, kamu tidak lupa, kan? Setelah melihat reaksi Zhao Xuan, pria itu berkata tanpa daya. Siapa Fendi Zanders? Zhao Xuan mau tidak mau bertanya dengan suara rendah. Saudara Xuan, mengapa kamu bahkan melupakan Fendi Zanders? Pria itu berteriak dengan cemas, dan kemudian melanjutkan, Saudara Xuan, Fendi Zanders ini adalah anak laki-laki yang memeluk Zhou Muxue di pesta budaya tadi. Ternyata itu dia. Setelah Zhao Xuan mengingat siapa Fendi Zanders, jejak kemarahan muncul di matanya. Anda tahu, Fendi Zanders memeluk Zhou Muxue langsung di depan banyak orang di malam kebudayaan. Hal ini selalu menjadi rintangan di hati Zhao Xuan. Mengapa anak itu ada di sini? Zhao Xuan bertanya dengan hampa. Saya tidak tahu. Baru saja saya melihat Fendi Zanders dan Zhou Muxue makan dan mengobrol di gerbong makan. Mereka sepertinya sangat dekat. Pria itu menjawab dengan tergesa-gesa. Setelah Zhao Xuan mendengar kalimat ini, dia tertegun, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit bingung. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya dan bertanya, apakah kamu membacanya dengan benar? Aku sudah menyelidiki anak itu sebelumnya, dan dia hanyalah seorang lelaki miskin yang mengantarkan makanan. Bagaimana dia bisa datang ke pelelangan? Dia seharusnya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Pelelangan itu kanan. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa masuk. Anda harus tahu bahwa banyak eksekutif perusahaan yang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam lelang ini, jadi saya curiga anak itu mungkin menyelinap masuk. Pria itu menganalisis dengan suara rendah. Setelah Zhao Xuan mendengar kalimat ini, dia mengangguk ringan, dan berkata tanpa ekspresi, mungkin juga apa yang kamu katakan, tapi apa hubungannya dia denganku di sini, sekarang ayahku ada di sini, jika aku merepotkan anak ini, Mai ayah pasti akan sangat marah, tunggu sampai aku punya kesempatan untuk berurusan dengan anak ini di masa depan. Setelah mengatakan ini, Zhao Xuan berbalik dan berencana untuk pergi. Meskipun Zhao Xuan menyukai Zhou Muxue, dia selalu sangat rasional. Dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk berurusan dengan Fendi Zanders. Saudara Xuan, tunggu sebentar. Ketika pria itu melihat Zhao Xuan hendak pergi, dia segera mengulurkan tangan dan meraih Zhao Xuan. Zhao Xuan tertegun sejenak ketika dia mendengar kalimat ini, menoleh untuk melihat anak laki-laki itu, dan bertanya dengan nada bingung, apakah ada hal lain? Saudara Xuan, saya belum menyelesaikan kata-kata saya, mengapa kamu pergi begitu terburu-buru? Pria itu menyeringai dan menjawab, lalu melanjutkan, Saudara Xuan, kamu tidak perlu melakukannya sendiri untuk menghadapi Fendi Zanders kali ini. Kamu tidak membutuhkan aku untuk melakukannya sendiri. Setelah Zhao Xuan mendengar kalimat ini, dia tertegun sejenak, dan kemudian bertanya kepada pria itu dengan ekspresi bingung, apa maksudmu dengan kalimat ini? Saudara Xuan, jika Anda memberitahu Lin Zihua bahwa Zhou Muxue dan Fendi Zanders bersama, apa reaksi Lin Zihua? Pria itu bertanya sambil tersenyum. Ada keanehan di mata Zhao Xuan. Saudara Xuan, saya baru saja menelepon teman Lin Zihua, dan saya memberitahu dia bahwa Zhou Muxue sedang dalam pelelangan sekarang, dan Lin Zihua mungkin akan segera datang. Pria itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, jika Lin Zihua datang nanti dan melihat Zhou Muxue begitu dekat dengan anak ini, menurut kepribadian Lin Zihua, dia tidak akan pernah membiarkan anak ini pergi dengan mudah, maka kita hanya perlu melihatnya. Cukup untuk menjadi hidup. Apakah kamu yakin Lin Zihua akan datang? Zhao Xuan bertanya dengan suara rendah. Tentu saja, apakah kamu tidak tahu sifat Lin Zihua? Pria itu berkata dengan wajah main-main. Hehe. Zhao Xuan mencibir ketika dia mendengar kata-kata anak laki-laki itu, dan kemudian melanjutkan, metodemu tidak buruk. Kamu bisa menangani anak itu tanpa kami melakukannya sendiri. Setelah berada di sisimu begitu lama, Saudara Xuan, saya pasti sudah dewasa. Pria itu tersenyum, dan kemudian melanjutkan, Saudara Xuan, yang saya lakukan hanyalah agar Anda mendapatkan hati Zhou Muxue dengan lancar. Jika Fendi Zanders dan Lin Zihua bertarung, Zhou Muxue pasti akan melakukannya, jangan pertimbangkan mereka berdua. Jangan khawatir, jika Zhou Muxue benar-benar menyerahkan Fendi Zanders dan Lin Zihua karena masalah ini, maka saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Jawab Zhao Xuan kosong. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba melihat ke pintu masuk hotel. Pada saat ini, Lin Zihua memimpin dua pria kuat ke aula dengan agresif. Bab 639. Setelah melihat Lin Zihua memimpin orang-orang ke aula, pria itu menoleh ke arah Zhao Xuan dan berkata, Saudara Xuan, lihat orang-orang Lin Zihua datang. Zhao Xuan mendongak perlahan dan menemukan bahwa itu benar-benar Lin Zihua. Sekarang ada pertunjukan bagus untuk ditonton.
Setelah Zhao Xuan melihat Lin Zihua masuk, dia tidak bisa menahan cibiran. Saudara Xuan, haruskah kita pergi ke sana dan berbicara dengan Lin Zihua? Pria itu ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Zhao Xuan dengan lembut. Zhao Xuan berpikir sejenak ketika dia mendengar kalimat ini, dan kemudian berkata dengan ringan, saat kita pergi sekarang, Lin Zihua pasti akan mengetahui bahwa kita memanfaatkannya. Bagaimanapun, Lin Zihua bukanlah orang bodoh, jadi anggap saja begitu tidak ada yang terjadi dan tunggu untuk melihat kegembiraannya itu saja. Benar, Saudara Xuan, kamu lebih perhatian. Pria itu memandang Zhao Xuan dan menyeringai. Di sisi lain, Fendi Zanders dan Zhou Muxue sedang mendiskusikan apa yang enak. Ku Xiaoying, sebaliknya, mengikuti mereka berdua sepanjang waktu, dengan ekspresi sangat tidak sabar di wajahnya. Dia selalu ingin membawa pergi Zhou Muxue, tetapi Zhou Muxue menolak untuk pergi. Ini juga membuat Ku Xiaoying merasa sangat pusing. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik tentang Fendi Zanders sehingga dia bisa begitu terpesona oleh Zhou Muxue. Xiao Xue, pelelangannya akan segera dimulai, ayo pergi ke sana. Ku Xiaoying ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut kepada Zhou Muxue. Setelah Zhou Muxue mendengar ini, dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya sekilas, lalu berkata dengan lembut, lelang belum dimulai secepat ini, saya akan tinggal bersama Fendi Zanders sebentar, jangan khawatir. Setelah itu mendengar kata-kata Zhou Muxue, Ku Xiaoying segera membeku di tempatnya, dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya, tidak tahu harus berkata apa. Fendi Zanders, makanan penutup ini lumayan, cobalah. Zhou Muxue mengulurkan tangan dan mengambil sepotong makanan penutup, dan menyerahkannya langsung kepada Fendi Zanders. Tidak jauh dari situ, Lin Zihua melihat Zhou Muxue begitu dekat dengan Fendi Zanders, jejak kemarahan melintas di matanya. Dia buru-buru bergegas ke Zhou Muxue, dan kemudian berbisik, Xiao Xue. Lin Zihua. Setelah Zhou Muxue melihat Lin Zihua, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya, dan ekspresi wajahnya menjadi tegang. Zhou Muxue tidak takut pada Lin Zihua, tapi dia khawatir Lin Zihua akan merepotkan Fendi Zanders. Xiao Xue, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, ikutlah denganku. Lin Zihua sama sekali tidak menatap mata Fendi Zanders dan Ku Xiaoying, dan berkata kepada Zhou Muxue dengan ekspresi yang sangat serius. Setelah Zhou Muxue mendengar kata-kata Lin Zihua, ekspresi kebingungan muncul di matanya, dan kemudian dia berkata dengan lembut, Lin Zihua, apa yang ingin kamu katakan padaku? Tidak bisakah kamu mengatakannya di sini? Katakan di sini. Lin Zihua tertegun sejenak ketika dia mendengar kalimat ini, lalu dia melirik sekilas ke arah Fendi Zanders dan Ku Xiaoying, dan kemudian berkata dengan nada yang sangat arogan, mengapa kalian berdua masih berdiri di sini? Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Katakan padamu sekarang. Xiao Xue berkata, apa yang harus kalian berdua lakukan? Ku Xiaoying secara alami mengenal Lin Zihua, dia tahu di dalam hatinya bahwa Lin Zihua tidak mudah untuk diganggu. Jadi setelah Ku Xiaoying ragu-ragu sejenak, dia hendak berbalik dan pergi. Tapi Fendi Zanders masih berdiri di sana tanpa bergerak. Setelah melihat Fendi Zanders tidak bergerak, Ku Xiaoying mengulurkan tangannya untuk meraih Fendi Zanders, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Fendi Zanders, apa yang masih kamu lakukan di sini? Cepat. Kenapa aku harus pergi? Fendi Zanders berkata dengan ringan. Kamu. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Ku Xiaoying langsung tercengang, dengan ekspresi sangat tak berdaya di wajahnya. Dia buru-buru melangkah maju, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, apakah kamu tahu siapa orang ini? Orang ini bukanlah sesuatu yang kamu mampu, jadi cepat ikuti aku. Aku tidak mau pergi sekarang. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Setelah Lin Zihua mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi marah. Dia menoleh dan menatap Fendi Zanders dengan tajam, lalu bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, anakmu seharusnya Fendi Zanders, kan? Kamu kenal saya? Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Hehe, aku pernah dengar tentang kamu. Sepertinya kamu pengantar makanan kan? Kenapa kamu tidak pergi mengantarkan makanan sekarang, dan pergi ke hotel untuk mengambil makanan, kan? Lin Zihua berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat arogan. Hahaha. Setelah mendengar kata-kata Lin Zihua, semua orang tertawa dan memandang Fendi Zanders dengan jijik. Dan Ku Xiaoying memandang Fendi Zanders, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Fendi Zanders tinggal di sini. Bukankah dia hanya mempermalukan dirinya sendiri dengan tetap di sini? Nak, aku menyarankanmu untuk keluar dari sini sekarang, atau aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Apakah kamu mengerti maksudku? Lin Zihua berkata kepada Fendi Zanders tanpa ekspresi. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Lin Zihua, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun, dan kemudian berkata dengan ekspresi menghina, kamu membuat hidupku lebih buruk daripada kematian. Hehe.
Lin Zihua sama sekali tidak memperhatikan Fendi Zanders saat ini, karena dia merasa tidak mungkin bagi Fendi Zanders untuk memberinya ancaman sama sekali. Jadi setelah dia mencibir, dia berbalik dan berkata kepada Zhou Muxue, Xiaoxue, ikutlah denganku, aku tidak ingin berbicara omong kosong dengan anak ini, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Setelah mengatakan ini, Lin Zihua menggeliat mengulurkan tangannya untuk meraih lengan Zhou Muxue, siap membawa pergi Zhou Muxue. Ketika Zhou Muxue melihat Lin Zihua hendak mengulurkan tangan untuk meraihnya, dia buru-buru mundur 2 langkah, lalu bersembunyi di belakang Fendi Zanders, menatap matanya yang besar dan berair dan berteriak, Lin Zihua, apa yang akan kamu lakukan? Aku barusan bukankah aku sudah memberitahumu? Jika ada yang ingin kau katakan, bicarakan saja di sini. Jejak ketidakberdayaan muncul di mata Lin Zihua, dan dia melangkah maju untuk berbicara dengan Zhou Muxue. Dan Fendi Zanders langsung menghentikan Lin Zihua, dan berkata kepada Lin Zihua dengan suara rendah, kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Xiaoxue kepadamu tadi, kan? Xiaoxue tidak ingin pergi bersamamu sekarang, pergilah. Pergilah. Lin Zihua menatap Fendi Zanders dengan ekspresi sangat marah. Jika aku tidak pergi, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Fendi Zanders menatap Lin Zihua dengan dingin, dan berkata dengan nada yang sangat tenang. Cao Nima. Teriak Lin Zihua, lalu mengulurkan tangannya dan mendorong Fendi Zanders, seolah dia akan mendorong Fendi Zanders menjauh. Tapi setelah Lin Zihua mendorongnya, dia menemukan Fendi Zanders berdiri di sana tak bergerak. Bagaimanapun juga, kebugaran fisik Fendi Zanders masih sangat baik, setidaknya tidak lebih buruk dari Lin Zihua. Ketika Lin Zihua melihat Fendi Zanders masih berdiri di sana, ekspresi wajahnya tampak semakin marah. Dia menyipitkan matanya dan berteriak, wah, apa maksudmu? Kamu harus mengadili kematian, bukan? Bab 640. Lin Zihua memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, dan berkata dengan ekspresi yang sangat dingin, nak, tahukah kamu apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung perasaanku? Saat ini, Lin Zihua sama sekali tidak memperhatikan Fendi Zanders. Apa yang akan terjadi jika aku menyinggung perasaanmu? Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya tampak sedikit menghina. Karena dia sama sekali tidak mengingat kata-kata Lin Zihua, dan berkata dengan hampa, saya sedikit penasaran sekarang, apa yang akan terjadi jika saya menyinggung perasaan Anda? Setelah Ku Xiaoying mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sangat tidak berdaya. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi di hati Fendi Zanders. Beraninya dia menyinggung orang seperti Lin Zihua. Bukankah ini jelas-jelas mendekati kematian? Setelah Lin Zihua mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan senyum main-mainnya. Di matanya, kata-kata Fendi Zanders sepertinya menjadi lelucon paling lucu di dunia. Lin Zihua memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu bertanya sambil bercanda, nak, tahukah kamu siapa saya? Siapa kamu bagiku? Fendi Zanders menatap Lin Zihua dengan ringan, dan bertanya balik dengan ekspresi menghina. Hehe, kalau kamu belum tahu, aku bisa memberitahumu bahwa namaku Lin Zihua dan nama ayahku Lin Beihang, aku. Sudah melihat banyak orang sepertimu, kamu mungkin meremehkan identitasku sekarang, tapi jika kamu benar-benar membuatku kesal, akhir hidupmu akan sangat menyedihkan, jadi aku menasihatimu yang terbaik adalah jujur, jangan membuatku cemas. Lin Zihua berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat arogan. Fendi Zanders memandang Lin Zihua dengan acuh tak acuh, tetapi tidak berbicara. Kamu tidak percaya, kan? Lin Zihua melihat bahwa Fendi Zanders tidak menanggapi ketika dia mengetahui identitasnya, ekspresi kebingungan muncul di matanya, dan kemudian melanjutkan, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat bertanya kepada begitu banyak orang yang hadir, berapa banyak dari mereka ada. Orang yang berani menyinggung perasaanku, Lin Zihua. Kamu nampaknya sangat percaya diri dengan identitasmu. Kamu pikir aku akan takut padamu jika kamu mengungkapkan identitasmu, kan? Fendi Zanders bertanya pada Lin Zihua sambil tersenyum. Setelah Lin Zihua mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak, dan kemudian dia berteriak dengan wajah datar, wah, aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu sekarang, kamu keluar dari sini, apakah kamu mendengarku? Jika aku tidak pergi, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Lin Zihua, dia tidak bereaksi sama sekali. Dia masih berdiri di depan Zhou Muxue dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Setelah Zhou Muxue mendengar kata-kata ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Fendi Zanders, keanehan melintas di matanya. Awalnya, Zhou Muxue berpikir bahwa Fendi Zanders akan dengan patuh menyingkir setelah mendengar kata-kata Lin Zihua. Lagi pula, hanya sedikit orang yang berani menentang Lin Zihua setelah mengetahui identitasnya. Tapi apa yang tidak pernah diharapkan oleh Zhou Muxue adalah bahwa Fendi Zanders tidak menganggap serius Lin Zihua awalnya, ketika Lin Zihua tidak muncul. Saat ini, ketika semua orang melihat konflik antara Fendi Zanders dan Lin Zihua, mereka mengelilinginya dengan mata terbelalak. Untuk sesaat, semua orang di aula memandang Fendi Zanders dan Lin Zihua.
Mengapa Lin Zihua datang ke sini? Aku tidak menyangka Lin Zihua benar-benar datang. Lin Zihua telah mengejar Zhou Muxue selama ini, dan anak ini memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Zhou Muxue. Lin Zihua pasti tidak akan membiarkan anak ini pergi. Tapi aku jangan berpikir anak itu takut pada Lin Zihua. Identitas dan latar belakang anak ini jelas tidak sederhana. Pertunjukan yang bagus hari ini. Seseorang berani menyinggung Lin Zihua. Menurutku anak ini tidak bisa keluar dari Hotel Dingsheng. Pada saat ini, orang-orang muda di aula berkumpul di sekitar Lin Zihua dan Fendi Zanders, berdiskusi dengan suara rendah. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan anak ini. Dia bahkan berani menyinggung orang seperti Lin Zihua. Bukankah itu mengancam nyawa? Menurutku anak ini pasti tidak mengetahui identitas Lin Zihua. Jika dia mengetahui identitas Lin Zihua, bahkan jika dia diberi 100 nyali, dia tidak akan berani menyinggung Lin Zihua. Siapa Lin Zihua kamu? Sedang dibicarakan. Beberapa anak muda yang baru saja bergabung dengan lingkaran ini tidak mengenal Lin Zihua, dan bertanya dengan ekspresi bingung. Kamu bahkan tidak kenal Lin Zihua. Setelah mendengar ini, rekannya berteriak dengan ekspresi sangat terkejut. Tidak tahu. Pemuda itu buru-buru menggelengkan kepalanya. Ayahnya, Lin Beihang, adalah orang yang sangat berkuasa, dan Lin Zihua ini tidak mudah untuk diprovokasi. Seseorang pernah menyinggung perasaannya di kota Beihai sebelumnya, dan kemudian Lin Zihua langsung mematahkan kakinya, tetapi Lin Zihua tidak peduli tentang apapun. Tidak, Lin Zihua adalah pelamar Zhou Muxue. Dia telah bersaing dengan Zhao Xuan selama ini. Di Provinsi Dongjiang, hanya Zhao Xuan yang berani bersaing dengan Zhou Muxue. Jika orang lain berani mengejar Zhou Muxue, itu tidak ada hubungannya dengan pacaran kematian. Perbedaannya, beberapa orang yang mengetahui identitas Lin Zihua dengan sabar memperkenalkan. Setelah mendengar identitas Lin Zihua, semua orang membuka mulut lebar-lebar, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka identitas Lin Zihua akan begitu menakutkan. Lin Zihua bukan orang baik, anak ini berani menyinggung Lin Zihua, kita tunggu saja dan lihat pertunjukan bagusnya. Ku Xiaoying berdiri di sana dengan ekspresi sangat tak berdaya di wajahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Fendi Zanders akan begitu bodoh. Awalnya, Ku Xiaoying tidak ingin usil, lagi pula, dia tidak ada hubungannya dengan Fendi Zanders. Namun setelah dia memikirkan tentang hubungan antara Fendi Zanders dan ibunya, dia tidak tega melihat Fendi Zanders mengalami kecelakaan. Jadi setelah ragu-ragu beberapa saat, Ku Xiaoying melangkah maju dan berkata kepada Lin Zihua, Lin Zihua, jangan lupa bahwa ini adalah Hotel Dingsheng, jika kamu berani membuat masalah di sini, orang-orang di Hotel Dingsheng pasti tidak akan membiarkannya kamu pergi. Setelah Lin Zihua mendengar kalimat ini, dia menoleh dan menatap Ku Xiaoying, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak menyangka Ku Xiaoying akan berdiri dan berbicara mewakili Fendi Zanders. Lin Zihua, Xiaoxue baru saja memberitahumu bahwa dia tidak ingin pergi bersamamu, tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu di depan semua orang jika kamu ingin mengatakan sesuatu? Melihat Lin Zihua tidak berbicara, Ku Xiaoying terus berteriak keras. Ketika Lin Zihua mendengar kata-kata Ku Xiaoying, senyuman menghina muncul di wajahnya. Dia menoleh untuk melihat ke arah Ku Xiaoying, dan berkata tanpa ekspresi, Ku Xiaoying, ini antara aku dan Xiaoxue, ini tidak ada hubungannya denganmu, apa yang harus kamu lakukan, aku tidak ingin mempermalukanmu demi Ku Tianlin.